Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dadan Purnama, guru SMKN 1 Cilaku, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Pada video ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SMKN 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan rasa hormat saya kepada para ketua program keahlian dan kepala bengkel yang pada malam hari ini berkesempatan hadir. Budaya positif dapat dijalankan oleh guru dengan menerapkan beberapa konsep inti, diantaranya 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas atau sekolah berdasarkan nilai kebajikan universal. Dan 4 adalah kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol guru. Dan 6 adalah segitiga restitusi. Berkaitan dengan disiplin positif Bapak Ibu, yaitu pendekatan dalam mendidik dan membimbing murid yang berfokus pada pengembangan karakter dan tanggung jawab diri tanpa mengandalkan hukuman fisik atau emosional terhadap peserta didik. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif itu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi murid untuk belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab serta bahagia. Selanjutnya, dari disiplin positif ini dapat meningkatkan harga diri serta motivasi intrinsik atau internal dalam diri murid dan kemampuan memecahkan masalah pada murid itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, bila murid masih melaksanakan kegiatannya berdasarkan motivasi nomor 1 dan nomor 2, maka ini bisa dikatakan sebagai motivasi secara ekstrinsik atau masih dari luar. Sementara kita harus bisa menciptakan pada diri siswa itu adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tanpa atau harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi ekstrinsik pada murid. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh anggota komunitas belajar, guru, siswa, dan kadang-kadang melibatkan orang tua untuk menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi di lingkungan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini dinyatakan dalam kalimat positif dan berfokus pada perilaku yang diharapkan dan bersifat universal, yaitu berlaku untuk semua anggota kelas tanpa terkecuali. Kemudian harus relevan, yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat, spesifik, ini mudah dipahami dan diingat oleh semua orang. Juga harus terukur, yaitu dapat diamati dan dinilai keberhasilannya. Ini sebagai contoh keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan universal. Itu misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang disepakati antara guru dengan siswa. Misalkan hormat. Nah, kalimat keyakinan kelasnya adalah
Kami saling menghormati pendapat, perbedaan, dan keunikan satu sama lain. Kemudian dari sisi tanggung jawab bisa dirumuskan dengan kata kami bertanggung jawab atas perkataan dan perbuatan kami. Kemudian yang selanjutnya adalah jujur, yaitu kami selalu jujur dalam segala hal. Peduli bisa dirumuskan dengan kata kami peduli terhadap teman dan lingkungan sekitar. Kerjasama, yaitu kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk disiplin bisa dirumuskan dengan kata kami disiplin dalam mengikuti aturan dan tata tertib kelas. Kemudian kreatif, kami berani berpikir kreatif dan mencoba hal-hal baru. Kemudian saling membantu, itu bisa dirumuskan dengan kata saling membantu ketika ada teman yang membutuhkan. Nah, keyakinan kelas ini bisa dipajang di semua kelas ya untuk sosialisasi ke murid. Kemudian tidak hanya keyakinan kelas yang harus dibuat oleh guru dan murid, yaitu kesepakatan kelas. Nah, kemarin sudah ada contohnya yang saya buat, dan itu setiap ngajar disampaikan supaya anak terus teringat, karena pembiasaan positif itu tidak bisa cepat seperti hanya membalikan telapak tangan. Kita harus sabar untuk berprosesnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik. Ini adalah kebutuhan yang paling mendesak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia akan sulit untuk memikirkan hal lain. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan sosial, rasa memiliki, dan kasih sayang. Manusia adalah makhluk sosial sehingga kebutuhan akan hubungan dengan orang lain itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pengakuan, status, prestasi, dan rasa hormat dari orang lain. Manusia akan mencari pengakuan dan penghargaan atas apa yang telah dicapainya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk mencapai potensi diri secara maksimal. Manusia akan merasa terdorong untuk mencapai potensi penuhnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang ini, kesenangan itu muncul karena rasa aman, mendapat perlindungan dari bahaya baik fisik maupun psikologis. Akan merasa senang apabila aman dalam pekerjaan, rumah yang aman, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan dari ancaman dan lain-lain. Nah, kesenangan ini juga biasanya dipenuhi dengan bermain ya. Jadi kodrat manusia itu tidak anak ataupun tidak dewasa, itu pasti butuh akan main. Selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang penting buat Bapak dan Ibu. Kita bisa mengukur kita sudah ada di posisi mana. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru seorang penghukum. Yang seperti apa guru yang punya posisi kontrol seorang penghukum ini? Yaitu seorang yang biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid supaya lebih dalam lagi. Jadi ada rasa ketertakutan gitu di pihak murid. Kemudian yang kedua ini ada pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau bahkan rendah diri pada diri murid itu sendiri. Nah, yang ketiga ini posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, Bapak Ibu ya. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang atau murid itu sendiri. Kemudian yang keempat
Ini posisi kontrol seorang pemantau. Nah, ini memantau berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Selanjutnya, ini posisi yang diharapkan ada pada posisi guru, yaitu bertindak sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer ini telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, yang terakhir dari budaya positif ini adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer ini akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh murid. Nah, segitiga restitusi ini biasanya melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab kepadanya. Nah, ini ada contoh segitiga restitusi. Terima kasih saya sudah datang. Mana kabarnya? Baik Pak. Bapak terima laporan dari Pikir. Katanya layak baca pagar sekolah ya. Ya cuma apa alasannya kamu baca pagar tidak masuk dalam jumlah teman? Saya terulang teman Pak. Kalau memang terbang, aku cukup sama Pak. Jadi layak itu opak pagar karena terlambat dan dikira menakut. Ya Pak. Kira-kira karena kesalahan itu adalah hal yang terjadi. Bapak juga akan seperti itu kalau di posisi raya. Cuma Bapak paham pasti ada alasan di balik semua itu. Apa yang terjadi dan mengapa raya bisa datang ke sekolah terlambat? Ya Pak, ada kegiatan dulu di rumah yang harus dikerjakan. Jadi terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi raya mengerjakan sesuatu dulu di rumah. Sehingga saya datang terlambat ke sekolah di rumah. Wajar-wajar saja jika ada yang kerjakan dulu. Tapi tidak boleh menggabung kegiatan lainnya. Apakah terlambat meluruskan pagar itu yang benar? Tidak Pak, saya harus bisa menghargai waktu dan bertanggung jawab. Betul sekali. Ya, salah satu prinsip dalam kehidupan itu harus menghargai waktu dan bertanggung jawab. Nah, dari kejadian ini keyakinan apa yang telah saya lakukan? Saya tidak disiplin, tidak menghargai waktu, dan tidak bertanggung jawab, dan tidak belajar dari kesalahan. Betul, yang paling utama saya harus belajar dari kesalahan. Ya, sudah kesiangan, malah wajib pajak, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang apa yang akan saya lakukan untuk kesempatan ini? Saya berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Caranya bagaimana supaya tidak mengulanginya lagi? Saya akan membuat jadwal kegiatan di rumah agar tidak terlambat datang dan tidak akan wajar pada lagi. Bagus kalau begitu. Semoga rakyat bisa belajar dari kesalahan dan lebih bertanggung jawab serta menerima. Sekarang saya boleh masukkan lagi. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah mengikuti panggilan Bapak. Pak. Bagaimana kabarnya?
benar dari siswa kelas katanya hilang bagian dulu. Apa yang terjadi? Pak, dia selalu menggembira pada saat pembelajaran praktek, sehingga dia tidak bisa menyampaikan pembelajaran praktek dengan baik. Oh begitu kejadiannya. Itu hal yang wajar. Baik mungkin akan melakukan hal yang sama. Apa mungkin kita akan melakukan hal yang lebih daripada dilakukan? Dia tidak mau melakukan. Beruntung ya, tidak melakukannya dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dari kejadian itu, apa yang dapat kita pelajari? Nah, ya betul. Dari kejadian itu, yang mesti dipengaruhi kita lebih dikontrol. Misalnya, dengan cara baik-baik. Kira-kira apa yang kita lakukan pada saat itu? Ya, Bapak paham akan hal itu. Akan tetapi dalam berteman, prinsip-prinsip apa yang kamu harus miliki? Menghormati dan juga saling bersama. Nah, dari kejadian kemarin, keyakinan apa yang dilanggar pada saat itu? Dan Pak, sedang beramai. Lalu apa yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat? Agar tidak ada rasa Bagus, ya. Bapak percaya ya kita menyelesaikan persoalan. Dan Bapak juga akan memanggil yang bersangkutan besok. Selanjutnya, kalau masih perlu bantuan Bapak, kira bisa menghubungi Bapak. Nah, sekarang karena sudah sore, kira boleh pulang. Sama-sama. Demikian Bapak dan Ibu guru hebat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu tentang paparan pada malam ini. Mangga Bapak Ibu pilih ayah masukan anak mangga di atas. Izin Pak. Ya, Ya, mohon maaf ini saya ikut Zoom-nya lagi sambil di jalan Pak. ya nggak apa-apa kakak. Sebenarnya ini lebih ke menanggapi Pak ya, tapi hasil dari video segitiga restitusi kaitannya dengan segitiga restitusi ini, selama ini kan saya hanya mendengar istilah dan membaca deskripsi begitu. Ketika penerapannya sendiri memang masih mengalami kesulitan Pak ya untuk mencerna redaksi dan lain sebagainya. Namun setelah melihat video tadi bagaimana cara menjalankan segitiga restitusi ini ya, alhamdulillah saya mendapat gambaran Pak. Ya. Gambaran sehingga menambah pemahaman saya bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Eka. Kalau misalkan apa yang saya paparkan barusan bisa memberikan sedikit pencerahan ya tentang segitiga restitusi itu sendiri. Mudah-mudahan kalau misalkan ada hal yang ingin lebih dalam lagi nanti bisa dibicarakan di secara luring di sekolah. Iya Pak Dadan, terima kasih ini pemahamannya. Ya sama-sama Pak Eka. Mungkin ada yang lain? Aku Pak Dadan. Oh siap, mangga Bu Ira. Ini yang tadi segitiga restitusi itu, kalau semisal di di kelas ya kita bikin kesepakatan untuk tidak menggunakan handphone selama proses pembelajaran nih misalnya ya. Iya. Nah, terus misalkan ada yang katakanlah ada yang indisipliner gitu, tetap anak melakukan itu gitu ya, tetap ngorek-ngorek HP tuh. Terus HP-nya kita ambil nih misalnya ya dalam jangka waktu tertentu, katakanlah begitu sesuai dengan yang disampaikan ke anak sebelumnya. Misalkan kalau misalnya kalian pakai handphone, nanti pokoknya handphonenya ibu tahan dulu misalkan selama 2 hari katakanlah gitu. Nah terus itu berarti posisi kita
si guru itu dari segitiga restitusi tadi. Penerapan pemahaman budaya positif kepada murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat. Otomotif. Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Kita bicara tentang keyakinan. Sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan. Ini tidak jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda antara keyakinan kelas dan kesepakatan. Hanya keyakinan kelas ini harus berubah kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Contoh kata-kata yang negatif kemarin waktu bikin kesepakatan kelas, yaitu tentang penggunaan ponsel. Ya, di situ ada kata dilarang menggunakan ponsel pada saat proses pembelajaran. Nah, itu harus dirubah ke kata-kata positif. Ya, kata-kata positifnya berarti ya, penggunaan ponsel diperbolehkan selama ada izin dari guru untuk tujuan pendidikan. Itu kata negatif berubah menjadi kata-kata positif. Keyakinan kelas ini harus dibuat secara bersama-sama. Nah, keyakinannya apa saja? Keyakinannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi kebajikan universal itu seperti apa? Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang diakui secara umum ya, oleh manusia dimanapun berada. Tidak hanya kita di Indonesia atau di kelas, tapi di masyarakat juga nilai itu adalah disepakati sebuah nilai kebaikan. Contoh misalkan jujur, keyakinan akan jujur, kejujuran itu adalah sebuah nilai kebajikan yang universal. Kalau kita bicara jujur, tidak hanya di kelas saja. Orang tua kita sendiri mendidik kita harus, orang lain juga harus. Bahkan di Amerika sendiri yang namanya kejujuran itu diakui. Nah, itu berarti nilai kebajikan yang secara universal ya, bisa dipahami. Silahkan nanti kalian tulis nilai kebaikan apa ya, yang bisa dijadikan keyakinan kelas berdasarkan tadi nilai kebajikan secara universal menurut kalian ya. Ini akan saya bagikan kertasnya. Jumlah totalnya ada berapa sekarang? Tapi kalau misalkan mulainya paling kecil tadi kita ngomong kalau misalkan di luar Ambil satu ke belakang kan. Ambil satu. kalau tadi benar tadi 25 benar 25 ini 25,40
Sudah terbagi kertasnya? Sudah. Hasilnya berapa? Tugasnya sekarang kalian tuliskan nilai keyakinan kelas apa yang harus ada di sekolah ini atau di kelas ini, ya. Berdasarkan tadi, berdasarkan nilai kebajikan secara universal, ya. Boleh juga ditambah dengan penjelasannya. Misalkan jujur penjelasannya apa, tapi harus menggunakan kata-kata yang positif, ya. Bisa? Ya. So, mulai. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan kertasnya ditempel di sini. Maju ke depan satu orang secara berurutan.
Ada yang bisa bantu untuk mengelompokkan, ini kan banyak ya, dikelompokkan yang samanya saja, yang sama berarti ditempel satu, sisanya disimpan. Ada yang bisa bantu. Ya. Jadi dari hasil pengelompokan keyakinan kelas, maka kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nilai keyakinan kelas. Ya. Ini nanti saya tempel cara yang bagus ya.
Respon murid terhadap kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari 11 TKR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia dari 11 TO 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabi Ibnu, asal kelas dari kelas 11 TKR 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Fitriani dari 11 TO 1. Bagaimana perasaan Anda pada saat membuat keyakinan kelas? Saya merasa senang dan bahagia. Sangat seru sekali dan orang-orang yang di kelas juga sangat kompak sekali untuk membuat keyakinan kelas. Perasaan senang. Perasaan saya sangat tenang, bahagia. Bagaimana menurut Anda, apakah pembuatan keyakinan kelas penting? Penting sekali, Pak. Penting banget, Untuk keyakinan kelas penting. sangat penting. Menurut Anda, kenapa pembuatan keyakinan kelas penting untuk dilakukan? Menurut saya sangat penting untuk kedisiplinan untuk melakukan pembelajaran Karena melatih kedisiplin, taat aturan gitu, agar lebih yakin lagi. supaya bisa disiplin di kelas, terus bisa Refleksi. 1. Pelaksanaan penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 secara daring menggunakan media Zoom Meeting yang dihadiri oleh 15 orang. Kedua, pada kegiatan refleksi yaitu pembuatan keyakinan kelas, saya lakukan bersama murid kelas 11 TO 1 pada tanggal 21 Agustus 2024. Murid sangat semangat dan antusias dalam pelaksanaan kegiatan ini. Refleksi yang ketiga yaitu perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini sangat termotivasi dan bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti yang ada dalam budaya positif di SMKN 1 Cilaku. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan yaitu saya terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang ada di sekolah agar budaya positif ini semakin tersebar. Selanjutnya, saya terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif dan implementasinya di sekolah. Yang terakhir, saya terus menganalisis dan melakukan evaluasi secara berkala tentang manfaat dari hasil penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif terhadap murid dan lingkungan sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.